eee, pengajaran, dengan sistem SCL atau Student Centered Learning. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, saya seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu, ada 2 pertanyaan yang belum terjawab di minggu lalu. Tapi ini kalau misalnya nanti ada kaitannya dengan materi-materi berikutnya nggak apa-apa ya, Bu, ini saya sampaikan dulu saja. Iya, 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 Bu, Jadi ya. minggu lalu ada pertanyaan dari Ibu Clara. Ibu Clara bertanya, dalam mengajar, Ibu Clara itu sering meminta mahasiswa melakukan peer evaluation dan self evaluation. Mohon share tips dari Ibu bagaimana mendorong dan melatih mahasiswa untuk memberikan peer dan self evaluation yang jujur dan fair. Itu pertanyaan dari Ibu Clara. Lalu ada pertanyaan dari Pak Ranan minggu lalu, permainan seperti apa yang baik diaplikasikan dalam, pengajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh? Itu, Bu. Bisa Iya, dijawab sekarang, bisa iya, dijawab Bu. nanti kalau Iya, memang, terkait dengan materi Ibu berikutnya. iya, untuk permainan mungkin nanti sekalian ke materi ya, Bu Clara. Bu Bias. Ya. Kemudian ini pertanyaan Bu Clara terkait dengan peer evaluation dan self assessment. Ya ini memang tantangan kita yaitu kalau ya seperti ini adalah kejujuran dari mahasiswa. Saya juga ini ya artinya memberikan penyadaran mengenai nilai-nilai kejujuran kepada mahasiswa, di mana saya apa yang saya lakukan gitu ya untuk memberi penyadaran itu di awal perkuliahan itu sudah saya ketika memberikan salam pembuka, kebetulan kemarin kita pakai ini ya Google Classroom, jadi salam pembukanya tetap pakai teks, tapi di dalam teks itu saya memberikan menyampaikan bahwa marilah kita selalu berbuat jujur. Kemudian karena saya memang sedang penelitian tentang penyadaran nilai-nilai kejujuran, maka saya membuat video untuk memotivasi saya sendiri, video untuk memotivasi. Kebetulan pada saat itu kan sebelum lockdown, jadi saya sempat di satu kelas itu memberikan motivasi, memberikan penyadaran mengenai nilai-nilai kejujuran, karena ini kan direkam, saya rekam ya, jadi karena penelitian, jadi setiap kegiatan memang rencananya 14 tatap muka itu ada rekamannya terus. Kebetulan pada saat itu belum lockdown, jadi saya sempat di kelas, kemudian dari video itu saya cut tentang yang saya berikan itu saja, tentang bagaimana saya memberikan penyadaran tentang nilai-nilai kejujuran, kemudian itu saya upload ke YouTube, itu saya berikan kepada mahasiswa untuk dilihat. Itu di dalam salam pembuka itu kita sudah memberikan penyadaran marilah kita itu selalu berbuat jujur. Kemudian ketika akan ujian itu saya juga memberikan tulisan tetap jujur dalam ujian, kemudian di bawahnya itu saya beritahu bahwa kita sebagai manusia harus berbuat jujur di dalam ujian, karena apa, ketika kita di dalam ujian itu kalau kita tidak berbuat jujur maka nilai kita akan mengandung noda ketidakjujuran, itu akan dibawa sampai ke transkrip, kemudian transkrip itu akan kita pakai untuk mencari kerja. Nanti ketika sudah mencari kerja berarti Anda mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang itu dimakan, makanan masuk ke tubuh, artinya kalau Anda tidak jujur dalam proses perkuliahan itu akan dibawa sampai di badan Anda sampai Anda maksudnya sampai selamanya itu. Jadi itu yang perlu ditanamkan. Jadi saya cenderung untuk nilai-nilai kejujuran itu saya cenderung itu memberikan penyadaran bukan punishment gitu ya. Karena kalau memberikan kesadaran itu walaupun tidak ada aturan, tidak ada sistem yang mengawasi, kalau sudah sadar akan tetap jujur secara refleks itu mereka akan jujur. Tapi kalau punishment itu kalau kejujuran itu karena takut ya, karena takut itu berarti kalau tidak diawasi mereka nanti tidak berbuat jujur. Mereka jujur hanya ketika diawasi, ketika ya, jadi saya itu lebih kalau memberikan
nilai-nilai kejujuran itu melakukan penyadaran. Kemudian yang untuk semester kemarin saya juga meminta mereka itu menulis dalam selembar kertas, tulis sendiri bahwa saya bertekad untuk berbuat jujur, bukan berbuat jujur saja, tapi karena saya nilai-nilai revolusi mental, jadi saya menulis di kertas tulis seperti ini, ditulis sendiri, silakan nulis pakai dengan yang bagus, kemudian tulisannya intinya seperti ini, bahwa saya bertekad menjadi mahasiswa yang bersih itu termasuk bersih kejujuran itu, bersih dari kebohongan, bersih, tertib, mandiri, untuk mencapai kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Saya minta mereka nulis itu di dalam 19 kertas, itu tolong itu ditempel di mana terserah di mana Anda menempelnya, tapi itu bisa Anda lihat ketika Anda mau tidur dan bangun tidur. Jadi itu diantaranya yang saya berikan kepada mahasiswa untuk menyadarkan mereka tentang nilai-nilai kejujuran. Itu Bu Bias. Oke, Jawaban baik. Bu Clara. Terima kasih Bu Nur jawabannya. Bu Clara semoga bisa memberikan masukan ya Bu Clara. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Bias. Ya, baik, hari ini Bu Nur akan memberikan materi terkait pengembangan metode pembelajaran student centered learning. Saya langsung persilahkan saja kepada Bu Nur ya Bu. Silahkan Ibu. Iya. Baik Bu Clara. Baik teman-teman UPJ, jadi siang hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan metode pembelajaran student centered learning. Ada beberapa metode yang minggu yang lalu kita bahas. Di sini saya akan berusaha untuk menyampaikan bagaimana nanti kita mengembangkan metode pembelajaran yang sudah kita jenis-jenisnya yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Yang pertama di sini yang kita bahas adalah pengembangan metode pembelajaran small group discussion. Ini mungkin yang paling sering kita lakukan, yaitu small group discussion ini adalah pembelajaran diskusi kelompok kecil. Tiap kelompok kecil diberikan suatu kasus atau skenario atau pertanyaan, kemudian mereka diminta untuk berdiskusi secara kelompok, memecahkan persoalan tersebut, kemudian ada yang diminta untuk presentasi. Itu adalah untuk small group discussion. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran small group discussion itu adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian menata ruang dan tempat duduk. Nanti saya akan menyampaikan bagaimana kalau pelajaran artinya pembelajaran daring ini tentu kita tempat duduk dan sebagainya itu tidak perlu kita atur. Kemudian kita bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk diberikan kepada mahasiswa untuk mereka diskusikan di dalam kelompok kecil itu. Jadi kita bisa mengidentifikasi kata-kata yang sulit di dalam materi kita. Jadi misalkan mengenai terkait dengan kasus, misalkan saya mengajar kebetulan mengenai kasus kecurangan keuangan, jadi seperti itu, kita mungkin bisa mengidentifikasi kata-kata yang bisa mereka diskusikan, misalkan apa yang dimaksud dengan atau apakah kecurangan keuangan itu memang dilakukan orang itu karena terpaksa atau seperti apa. Kemudian jadi kita mengidentifikasi kata-kata yang sulit, kemudian mengidentifikasi masalah yang perlu didiskusikan dan mereka kita minta untuk menjawab masalah. Jadi tantangan kita di dalam pembelajaran small group discussion ini bagaimana kita menyajikan sebuah pertanyaan kepada mahasiswa untuk mereka diskusikan di dalam kelompok-kelompok. Kemudian kalau di dalam pembelajaran daring itu seperti apa untuk metode interaksi kita kepada mahasiswa, dengan mahasiswa, ini saya akan saya ganti screen-nya, yaitu saya akan menyampaikan tentang bagaimana metode interaksi.
Bentar saya buka filenya. Jadi di dalam pembelajaran daring ini ada metode interaksi sinkronus dan asinkronus. Kemudian pembelajaran itu bisa individu, bisa kelompok. Jadi dalam pembelajaran daring ini kita melakukan interaksi dengan mahasiswa itu bisa secara sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu berarti langsung kita pada waktu yang sama itu kita melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu misalkan dengan chatting atau video conference. Kemudian kalau asinkronus itu kita berinteraksi dengan mahasiswa dalam waktu yang berbeda. Misalkan kita memberikan tugas, kemudian mahasiswa mengerjakan, itu kan berarti asinkronus. Atau mereka kita minta untuk diskusi, silakan diskusi bersama kelompoknya sendiri dengan membuat grup WA atau seperti apa, itu adalah metode strategi interaksi dengan mahasiswa yang asinkronus. Kalau dalam pembelajaran daring ini sekarang yang dipakai adalah kita berarti blended antara asinkronus dan sinkronus, mandiri maupun yang kelompok. Jadi yang dikembangkan itu adalah flip classroom. Flip classroom itu yang seperti apa? Jadi ini adalah perubahan antara metode pembelajaran tradisional dengan yang sekarang kita lakukan dalam pembelajaran daring. Jadi dalam pembelajaran tradisional itu ketika yang terjadi di kelas itu apa? Yang terjadi di kelas adalah dosen mengajar, kemudian dosen mengasimilasi pengetahuannya, kemudian mahasiswa mengasimilasi dan mahasiswa melakukan aktivitas. Kemudian kita memberikan tugas, mahasiswa mengerjakan tugas di luar kelas. Ketika flip classroom itu seperti apa? Jadi ketika flip classroom itu adalah yang pertama di sini kita sebelumnya itu sudah memberikan materi kepada mahasiswa. Kita sudah memberikan tugas kepada mahasiswa. Jadi itu terjadi di luar kelas melalui materi-materi pembelajaran daring. Jadi kita mengupload materi di media pembelajaran yang kita gunakan, baik itu dalam bentuk video atau dalam bentuk PowerPoint, tapi itu materi sudah kita upload, kita minta mahasiswa untuk belajar. Kemudian kita juga mengupload tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa itu sebelum kelas dimulai, sehingga mereka belajar sendiri di luar kelas. Ketika sudah masuk ke dalam kelas, yaitu ketika jadwal perkuliahan itu berlangsung, itu mahasiswa berarti sudah mengerjakan tugas, sudah mempelajari, di mana di dalam kelas ini sekarang kita sudah harus artinya sudah harus silakan mahasiswa apa yang tidak ditanyakan, apa yang kurang jelas dari materi yang dipelajari. Kemudian kalau sudah mengerjakan tugasnya itu seperti apa, apakah ada perbedaan dengan kelompok yang lain dan sebagainya, itu didiskusikan di dalam kelas dan dosen nanti yang berperan sebagai fasilitator dan motivator dan mengkonfirmasi kalau ada artinya jawaban-jawaban dari mahasiswa yang kurang pas. Jadi itu terjadi di dalam kelas. Jadi sekarang lebih banyak kita itu artinya dalam metode interaksi yang asinkronus di luar kelas itu mahasiswa sudah diberikan tugas, mahasiswa juga diberikan materi. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam ruang kelas yang virtual, baik itu melalui e-learning kita atau melalui yang bukan conference seperti ini, di situ kita sudah mahasiswa sudah mempunyai pengetahuan yang sudah dibawa di luar kelas untuk dibawa di dalam kelas. Di dalam kelas itu mereka harus melakukan konfirmasi apa yang belum dipahami dan perlu didiskusikan. Jadi ini yang perlu kita pahami metode interaksi dalam pembelajaran daring sekarang ini. Sehingga ini tentu artinya mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan metode pembelajaran.
Nggak bisa. Jadi ini untuk small group discussion bagaimana? Kalau dulu ketika kita tidak melakukan pembelajaran daring kan mahasiswa enak aja kan kita mereka kita bagi kelompok-kelompok silakan diskusi per kelompok. Sekarang kan tidak seperti itu begitu pembelajaran daring. Berarti mereka harus berdiskusi itu di luar secara asinkronus, tidak dalam jadwal perkuliahan. Jadi mereka sudah kita beri pertanyaan, sudah kita beri artinya masalah yang harus dipecahkan, silakan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian ketika masuk ke dalam schedule jadwal perkuliahan, mungkin kita sudah nunjuk satu kelompok untuk menyampaikan apa yang sudah mereka diskusikan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan. Jadi itu yang kita bisa kembangkan dalam metode pembelajaran small group discussion. Tentu tantangan kita itu adalah bagaimana kita menemukan artinya pertanyaan-pertanyaan yang bisa memotivasi mahasiswa untuk melakukan diskusi. Nah tentu kalau dalam pembelajaran daring ini kita kan tidak bisa mengawasi mereka berdiskusi karena diskusinya kan di luar jadwal, artinya secara mereka mandiri, diskusinya adalah secara mandiri. Oleh karena itu ya artinya ya itu yang perlu kita memang yang perlu sekarang ini saya kira untuk pembelajaran daring itu adalah bagaimana transfer value. Artinya termasuk tadi transfer nilai-nilai kejujuran. Ya artinya dosen percaya mahasiswa itu berdiskusi di luar kelas. Jadi kita tidak bisa mengawasi ya, kecuali kalau kita misalkan mereka kalau memang harus diawasi kan juga akan memakan biaya, artinya memakan waktu gitu ya. Jadi mereka kita silakan mandiri berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti hasilnya apa? Begitu kita tatap maya yang secara langsung, baik melalui yang audio visual seperti ini maupun hanya melalui forum, itu mereka sudah menyiapkan hasil diskusi. Jadi ini adalah bagaimana nanti kita mengembangkan pembelajaran metode pembelajaran secara small group discussion. Jadi seperti itu. Kemudian yang jadi untuk peran dosen atau guru itu adalah memimpin diskusi karena mereka berarti kalau di dalam daring seperti ini hasil itu sudah ada, tinggal mereka silakan kalau forum tentu mereka silakan mengupload sebelumnya jawabannya kan seperti itu. Jadi kalau bukan audio visual yang seperti ini, bukan video conference, berarti mereka harus upload salah satu kita beri tugas salah satu kelompok mengupload tugasnya biar dibaca oleh yang lain sebelum masuk kelas. Jadi begitu masuk kelas yang lainnya sudah membaca apa yang diselesaikan oleh kelompok yang ditunjuk, kemudian di dalam kelas itu tinggal diskusi mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai, mana yang kurang pas, mana yang tidak pas. Jadi di dalam pembelajaran yang sinkronus itu berarti kita harus bisa mengefektifkan interaksi dengan mahasiswa. Jadi itu kalau untuk metode pembelajaran small group discussion. Kemudian ini contoh yang saya ambil dari artikel Saraswati tahun 2018, yaitu implementasi metode pembelajaran small group discussion untuk meningkatkan aktivitas belajar pada kompetensi dasar jurnal penyesuaian siswa kelas X akuntansi. Jadi ini contohnya. Kemudian prosesnya apa? Jadi ini menentukan topik diskusi, kemudian menyiapkan informasi awal, memberikan penjelasan dan arahan tentang tata cara diskusi dan sebagainya. Jadi ini mungkin berbeda ketika pembelajaran daring seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk mengembangkan proses pembelajaran small group discussion itu mungkin tidak harus seluruhnya, artinya 14 kali tatap muka itu adalah small group discussion, mungkin hanya pilih satu topik saja, tapi itu dikembangkan nanti dievaluasi pre-test, kemudian pelaksanaan post-test. Jadi untuk menerapkan metode pembelajaran itu bisa tidak dalam 14 kali tatap muka full, tapi bisa hanya satu
materi saja, tapi satu materi itu kita amati, kita observasi dan nanti kita evaluasi. Ini yang pertama mengenai small group discussion. Kemudian ini kalau evaluasi itu nanti aja, ini adalah materi di nanti kita yang terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah materi tentang collaborative learning. Ini saya ambil dari workshop dikti ya, jadi ini saya adopsi dari situ. Jadi untuk collaborative learning ini adalah metode pendekatan pendidikan yang melibatkan kelompok peserta didik yang bekerja sama memecahkan masalah, menyelesaikan tugas atau menciptakan sebuah produk. Jadi hal ini didasarkan pada gagasan bahwa belajar adalah tindakan sosial yang alami. Contohnya di sini kolaboratif learning ini adalah kolaborasi mahasiswa, dosen dengan industri. Jadi ini contohnya dicontohkan pembelajaran mengenai prosedur memperbaiki mesin. Kalau prosedur memperbaiki mesin berarti artinya ini mahasiswa bisa dibawa ke industri. Karena artinya di industri peralatannya lebih lengkap, kemudian di sana ada tenaga ahlinya sehingga mahasiswa bisa belajar dengan tenaga ahli di industri tersebut. Ini adalah contoh dari kolaboratif learning di mana ini kolaborasinya adalah dengan industri. Mungkin bisa juga kolaborasi itu tidak dengan industri tapi juga dengan masyarakat. Jadi mungkin itu bisa juga dilakukan terkait dengan misalkan kalau artinya ilmu-ilmu sosial itu tentu kolaborasinya adalah dengan masyarakat. Jadi ini contohnya untuk kolaborasi. Kemudian bagaimana kolaborasi ini dilakukan? Yang pertama di sini untuk persiapan itu dosen mengidentifikasi ruang lingkup permasalahan yang ada sesuai kemampuan mahasiswa. Jadi misalkan ini dosen akan membawa metode kolaborasi ini tentang materi prosedur perbaikan atau perawatan mesin produksi. Sehingga dosen di awal dosen menjelaskan mengenai prosedur perbaikan dan perawatan alat produksi. Di sini mahasiswanya memperhatikan mengenai problem yang ada, kemudian membentuk pengetahuannya dan mencari literatur tentang sistem tersebut. Kemudian di dalam pelaksanaannya ini berarti mahasiswa itu dibawa ke industri tersebut, di mana industri tersebut sudah punya peralatan mengenai bagaimana merawat mesin, kemudian juga di situ sudah ada tenaga ahli yang bisa memperagakan cara atau prosedur merawat mesin. Jadi disitulah inti dari kolaborasinya, yaitu di sini dosen melakukan tugas bersama dengan mahasiswa, permasalahan, dan di situ dengan cara melihat artinya melihat tenaga ahli tersebut dalam melakukan prosedur-prosedur yang terkait dengan perawatan mesin. Jadi itu yang contohnya adalah kolaborasi. Jadi tentu ini kalau di dalam pembelajaran daring itu seperti apa, ini ya menjadi tantangan kita. Jadi kolaborasinya kalau kolaborasi ini kan tentu harus tatap muka. Apakah bisa juga nanti kolaborasi tapi dalam bentuk seperti ini video conference. Jadi mungkin yang di sana memperagakan misalkan tadi adalah prosedur perawatan mesin, kemudian itu ditampilkan melalui Zoom seperti ini. Itu bisa juga dilakukan. Jadi itu memang semuanya itu adalah kreativitas kita untuk menciptakan metode-metode pembelajaran. Kemudian yang pas seperti apa? Tentu kalau terkait dengan kolaborasi dengan industri mungkin ya artinya yang contoh ini adalah terkait dengan
mahasiswa yang ada di fakultas teknik. Kemudian kalau akuntansi nanti apakah bisa, kalau psikologi apa bisa, itu merupakan pengayaan kita untuk bisa menciptakan metode-metode pembelajaran yang bisa menarik mahasiswa. Tentu itu perlu pengembangan, jadi perlu pemikiran kita untuk bisa menggali atau menciptakan itu baik melalui literatur yang ada. Tentu kita kalau mengembangkan sesuatu itu juga melalui literatur yang ada. Misalkan saya juga dalam memberikan penyadaran mengenai nilai-nilai bersih itu juga saya berdasarkan literatur, yaitu value clarification technique. Jadi kita memang harus membaca biar kita bisa mempunyai ide-ide untuk menciptakan metode pembelajaran. Jadi ini contohnya kalau pembelajaran itu adalah pembelajaran kolaboratif. Mungkin nanti kita bisa menciptakan metode pembelajaran kolaboratif, tapi kolaborasinya itu bukan dengan industri, bisa dengan sekolahan, kalau mungkin itu adalah fakultas ilmu kependidikan, kemudian kalau itu adalah mungkin psikologi, itu adalah dengan masyarakat, bagaimana artinya memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pemakaian masker, itu aja sebenarnya kan merupakan masalah bagi kita semuanya ya, artinya bahwa pemakaian masker kenapa harus ada denda, kenapa harus ada dihukum gitu kan, berarti ada yang salah di dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Mungkin ini bisa juga kita lakukan bagaimana bahwa kita bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam melakukan penyadaran mengenai protokol kesehatan. Nah, ini termasuk juga merupakan ini yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran gitu. Jadi ini contoh dari metode pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian untuk penutupnya di sini ini tenaga ahli memberikan tadi ya penerapan seperti itu, kemudian mahasiswanya merangkum, kemudian nanti direfleksikan dalam laporan portofolio. Jadi mahasiswanya melihat, kemudian nanti dari melihat itu apa yang dilihat silakan dilaporkan di dalam laporan portofolio. Ini adalah pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian untuk peran dosen itu adalah tentu yang disiapkan adalah kemampuan merancang tugas yang terbuka. Jadi memang bagaimana kita merancang sebuah metode pembelajaran itu adalah tantangan bagi kita semuanya yang bisa memotivasi mahasiswa untuk belajar baik secara mandiri maupun secara kelompok. Tentu sekarang karena sumber belajar itu sekarang sangat bebas dan banyak sekali, sehingga kita tentu sebagai dosen bagaimana kita bisa mengarahkan mahasiswa itu untuk mencari sumber-sumber belajar itu dan memotivasi mereka untuk belajar sesuai dengan tentu sesuai dengan materi-materi yang sudah kita tentukan. Jadi itu untuk peran dosen. Kemudian untuk ini evaluasi ini nanti juga kita bahas di berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai simulasi. Nanti mungkin nanti saya akan berikan contoh. Ini ada artikel terkait bagaimana simulasi itu dilakukan dalam pembelajaran daring. Jadi ini adalah yang metode pembelajaran simulasi dan bermain peran. Pembelajaran ini adalah membuat peniruan terhadap sesuatu yang nyata terhadap kegiatan di sekelilingnya atau suatu proses. Jadi membuat peniruan terhadap sesuatu yang nyata atau keadaan atau proses yang itu dimasukkan di dalam sebuah pembelajaran. Langkah-langkah dalam pembelajaran simulasi itu adalah yang pertama orientasi, menyediakan berbagai topik simulasi dan konsep-konsep yang akan diintegrasikan dalam proses simulasi. Jadi kita harus memilih topik apa dalam pembelajaran kita yang pas untuk diberikan dengan metode simulasi.
Kemudian kita tentu harus menemukan simulasi yang seperti apa yang cocok, kemudian kita tentu tuangkan di dalam sebuah tulisan dan nanti kita jelaskan kepada mahasiswa tentang prinsip simulasi dan permainan. Kemudian memberikan gambaran teknis mengenai cara umum tentang proses simulasi. Jadi simulasinya itu seperti apa itu dijelaskan kepada teman mahasiswa. Tentu jadi sebelumnya ini yang paling yang menjadi tantangan itu adalah menyediakan topik simulasi. Jadi topik simulasi yang apa yang pas dan simulasinya seperti apa yang pas diberikan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah ini yang ketiga yang keduanya hilang, jadi nggak apa. Jadi yang berikutnya adalah tentu itu adalah proses simulasi, yaitu dalam proses itu melaksanakan aktivitas permainan, kemudian memperoleh umpan balik, kemudian menjelaskan hal-hal yang miskonsepsional, jadi yang tidak paham, mereka tidak sesuai dengan konsep yang kita berikan, itu dikonfirmasi. Kemudian pemantapan di sini memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul selama simulasi, memberikan ringkasan mengenai kesulitan dan wawasan para peserta, menganalisis proses dan membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata. Ini bisa kita lakukan dengan refleksi, jadi mereka diminta bercerita mengenai kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami ketika melakukan simulasi. Kemudian untuk peran dosen di dalam simulasi itu adalah menjelaskan. Jadi menjelaskan teknik simulasi itu seperti apa, aturan-aturannya apa, dan bagaimana aktivitas-aktivitas itu dilakukan, kemudian peran masing-masing orang itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya peran dosen adalah mewasiti, yaitu memandang simulasi sebagai keadaan yang menuntut partisipasi aktif, ada kebebasan berbicara, sehingga dosen harus bertindak sebagai wasit. Jadi setelah simulasi tentu kita akan mendiskusikan apa yang mereka hasilkan, semuanya boleh berbicara, semuanya boleh mengeluarkan pendapat, dan kita bagaimana kita bisa mengelola diskusi itu dengan baik, siapa yang kita minta bicara, siapa yang sudah harus berhenti berbicara kalau debatnya itu adalah hanya debat kusir. Tentu ini merupakan peran dari kita sebagai dosen. Kemudian melatih di sini memberikan nasihat pada pemain untuk memudahkan mereka dalam bermain yang lebih baik. Jadi sebelum simulasi itu latihan dulu. Jadi karena simulasi itu sudah diobservasi, maka sebelum simulasi bisa berlatih. Kemudian mendiskusikan, jadi dosen itu harus bisa mengarahkan diskusi agar sesuai dengan materi yang dicangkokkan atau dilingkan dengan simulasi tersebut, kemudian meminta mereka untuk saling memberikan pendapat dan menyampaikan kesulitan-kesulitan, temuan-temuan yang sudah dilakukan. Sebentar Bu, ada saya ya Bu, lobet. Oh iya Bu, monggo. Ya sudah. Oke. Ini contohnya adalah metode pembelajaran simulasi untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar ekonomi mikro. Kemudian berikutnya ada lagi ini contoh pembelajaran tentang teori produksi dengan menggunakan pizza. Jadi ini dari Wahyuni dan Baroroh ini menggunakan metode pembelajaran simulasi ini hanya untuk satu topik, yaitu mengenai teori produksi. Apa yang dilakukan yaitu persiapan ini merancang RPP, kemudian menyusun lembar kerja kelompok. Jadi nanti kelompok itu ketika melakukan simulasi apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus ditulis. Kemudian ini adalah menyusun lembar kerja kelompok. Kemudian menyusun soal dan kunci jawaban. Jadi setelah atau biasanya kalau
metode pembelajaran itu ada pretest dan ada post-test. Sehingga kita memang sudah sebelum pembelajaran sudah menyusun mengenai soal untuk pretest dan untuk post-test. Kemudian menyiapkan lembar observasi, nanti yang kita observasi apa saja, tergantung pembelajaran itu kita fokusnya di mana. Kalau itu adalah di sini mungkin menghasilkan pizza, berarti kita akan mengobservasi bagaimana mereka bekerja sama untuk menghasilkan pizza. Tentu ini pizza tiruan, ya, pizza tiruan. Jadi itu bagaimana kita mengobservasi itu tentu tergantung pada tujuan kita dalam metode pembelajaran itu apa yang akan kita tangkap. Misalkan yang akan kita tangkap itu adalah bagaimana mereka bekerja sama, saling memberikan peran kepada masing-masing anggota kelompok untuk menghasilkan sebuah pizza. Jadi berarti kita harus mengobservasi itu di tiap-tiap kelompok. Karena kalau pembelajaran seperti ini berarti kita harus mempunyai observer. Kita harus meminta teman kita yang ikut melakukan observasi. Karena kalau sendiri kan tidak bisa. Kalau ini artinya kalau ini pembelajaran ini ya pembelajaran tatap muka. Jadi kalau pembelajaran tatap muka, kalau simulasi seperti ini pasti kita harus meminta atau meng-hire seorang observer untuk membantu kita melakukan observasi. Kemudian menyiapkan panduan wawancara untuk mahasiswa, nanti silakan artinya wawancara itu bisa saja tidak terstruktur, artinya kita kalau sudah terbiasa wawancara atau terbiasa menggali data, menggali informasi untuk penelitian itu memang lebih baik itu adalah tidak struktur, karena nanti jawaban pertanyaan-pertanyaan itu akan mengalir sesuai jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden kita. Lalu dalam ini adalah jawaban-jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Kemudian berikutnya tentu menyiapkan peralatan apa saja yang diperlukan dan mendokumentasikan. Kemudian untuk pelaksanaan membuka pelajaran, tentu menyampaikan materi dulu. Jadi kalau ini tentang teori produksi, berarti dosen menyampaikan tentang teori produksi dulu sehingga mahasiswa paham mengenai teori produksi. Kemudian melakukan pembagian kelompok. Setelah melakukan pembagian kelompok, maka dimulailah memberikan instruksi mengenai bagaimana aturan main, simulasi, kemudian apa hubungannya simulasi itu dengan teori produksi, itu dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah itu mahasiswa sudah berkelompok-kelompok, itu mereka diminta membuat pizza. Di sini peneliti meminta mahasiswa membuat pizza dalam waktu 3 menit. Jadi simulasinya seperti itu, mereka diminta membuat pizza dengan peralatan yang sudah disediakan dalam waktu 3 menit. Kemudian dinilai oleh dosen siapa yang paling banyak membuat pizza dengan kualitas yang sudah ditentukan. Jadi kualitas dan sebagainya itu adalah aturan-aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah itu ini masih putaran pertama, tentu ini karena ini adalah terkait dengan teori produksi, maka bahwa hasil dari putaran pertama, putaran kedua dan putaran ketiga inilah yang nanti membuktikan the law diminishing product. Oleh karena itu tidak hanya satu putaran tapi memerlukan 2-3 putaran, karena yang akan dilihat hasilnya adalah itu. Apakah ada perbedaan antara hasil putaran 1, putaran 2 dan putaran 3. Jadi karena yang ingin dilihat adalah perbedaan hasilnya itu, maka ada di sini 2 putaran. Kemudian setelah itu kalau sudah selesai, maka mahasiswa di sini diminta untuk mengisi lembar kerja dan mendiskusikan materi atau topik. Kemudian setelah selesai,
mahasiswa itu diminta untuk menyimpulkan pembelajarannya, kemudian mereka disuruh menceritakan bagaimana teori ini bisa memang teori ini adalah benar. Artinya teori ini dalam realitasnya itu memang bisa terjadi. Jadi artinya bahwa the law of diminishing return ini kalau nggak salah bahwa ketika kita menghasilkan sebuah produk itu akan semakin lama semakin banyak karena itu keterampilan, mungkin seperti itu ya maksudnya. Jadi setelah simulasi selesai tentu ini adalah tahapan diskusi. Jadi tahapan diskusi sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa teori ini memang benar dalam kenyataan. Benarnya seperti apa? Tadi sudah dibuktikan dengan simulasi adanya perbedaan hasil antara tahap 1 dan tahap 2 itu yang didiskusikan. Kemudian ini ada contoh bagaimana untuk simulasi pada masa pandemi. Jadi ini ada contoh upaya untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik pada masa pandemi melalui media pembelajaran software simulasi gunung api. Ini mungkin cocok untuk dosen-dosen yang ini ya ahli untuk menciptakan aplikasi-aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi. Ini contohnya seperti ini. Jadi menciptakan software. Berarti ini menciptakan software sendiri untuk melakukan simulasi, yaitu software simulasi gunung api. Tentu kita akan sesuaikan dengan kemampuan kita semuanya. Apakah kita artinya kemampuan kita dalam membuat metode simulasi ini dengan teknologi informasi dan komunikasi. Karena simulasi ini kalau dalam pembelajaran daring pastilah itu terkait dengan yang namanya aplikasi. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi yang ada atau kita menciptakan aplikasi yang sudah ada. Ini contohnya kalau menciptakan aplikasi. Jadi menciptakan aplikasi software simulasi gunung api. Untuk softwarenya itu seperti ini. Jadi ini adalah software yang sudah diciptakan. Kemudian karena ini diciptakan sendiri, maka perlu ada tahapan validasi. Jadi karena ini diciptakan sendiri, perlu ada tahapan validasi, yaitu yang pertama validasi aspek pembelajaran, kemudian validasi aspek materi, kemudian validasi aspek media. Ini yang sudah dilakukan oleh ini adalah Muhammad Ali Mahfudin ini. Jadi yang pertama melakukan validasi aspek pembelajaran itu terkait dengan kesesuaian media dengan kompetensi untuk kelas 11. Kemudian kesesuaian media untuk melatih keterampilan berpikir kritis, kemudian kesesuaian media dengan prinsip pembelajaran dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Ini adalah yang diperlukan kalau software itu kita ciptakan sendiri, jadi memerlukan sebuah validasi. Kemudian validasi aspek materi, yaitu terkait dengan tingkat kepentingan untuk peserta didik, apakah itu penting atau tidak, apakah itu menarik minat, sehingga memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat dengan adanya simulasi tersebut. Kemudian kebermanfaatan secara akademis, yaitu software simulasi gunung api dapat melatih keterampilan berpikir kritis. Ini adalah validasi aspek materi. Kemudian validasi aspek media, yaitu kesesuaian software simulasi gunung api dengan prinsip media pembelajaran yang baik. Kemudian kesesuaian media dengan penerapan keterampilan berpikir kritis, proses media, dan tampilan media. Ini beberapa validasi yang perlu dilakukan dalam penciptaan
aplikasi software ketika akan kita gunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian untuk tahap pelaksanaan ini adalah simulasi dilakukan pada materi viskositas. Jadi hanya pada satu materi. Pembelajaran dilakukan secara online. Kemudian ada motivasi dan pengarahan, kemudian penjelasan tujuan pembelajaran dan software yang akan digunakan. Kemudian di sini peserta didik melakukan pembelajaran materi dengan software yang sudah dikembangkan, kemudian menjawab pertanyaan di lembar kerja siswa itu untuk melatih mereka berpikir kritis. Jadi ini tahap pelaksanaannya. Kemudian ini adalah sudah evaluasi, itu nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi terkait dengan simulasi ini tentu kita bagaimana kita bisa menemukan mungkin karena ini daring, jadi simulasi itu tentu terkait dengan aplikasi. Misalkan bagaimana ya simulasi yang itu adalah tidak dikerjakan sendiri. Kalau saya lihat ini adalah simulasi itu kan dikerjakan sendiri karena dilihat sendiri. Mungkin tadi saya bayangkan mungkin bisa kita ciptakan sebuah simulasi yang itu seperti game yang harus berpasang-pasangan seperti itu kan. Kalau kita lihat anak-anak kita itu kadang kalau main game kan ada dengan yang harus berpasang-pasangan. Jadi mungkin itu bisa juga kita pakai. Kemudian mungkin untuk akuntansi itu bisa menggunakan mungkin untuk simulasi dengan aplikasi software akuntansi. Bagaimana artinya menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan software yang ada yang perusahaannya itu kan kita ciptakan sendiri, itu kan simulasinya kan seperti itu. Jadi perusahaannya itu kita ciptakan sendiri, transaksinya kita ciptakan sendiri, kemudian bagaimana mereka itu memasukkan perusahaan yang sudah kita ciptakan itu ke dalam software Mayop beserta tentu saja transaksinya. Mungkin itu bisa juga kita lakukan ketika kita membuat metode pembelajaran dengan cara simulasi. Jadi itu untuk yang metode simulasi. Kemudian berikutnya adalah metode pembelajaran mengenai problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Yang pertama ini tentu yang tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mencari sebuah permasalahan yang itu bisa kita masukkan di dalam metode ini. Jadi yang penting yang kita bisa harus lakukan itu adalah pengajuan sebuah masalah yang itu adalah masalahnya itu artinya tidak hanya diselesaikan, artinya tidak penyelesaiannya itu hanya nanti jawabannya itu bukan hanya satu gitu ya. Artinya masalah itu bisa diselesaikan dalam berbagai perspektif. Kemudian caranya itu bermacam-macam. Itu kalau pembelajaran berbasis masalah. Jadi pengajuan permasalahan, kemudian penyelesaian autentik, menghasilkan produk atau memamerkannya. Produk itu bisa berarti produk itu adalah sebuah laporan bagaimana mengeksplorasi masalah, kemudian menyelesaikan masalah, kemudian mendiskusikan di dalam kelompok, nanti kemudian mempresentasikan di dalam kelas. Jadi itu. Jadi menghasilkan produk itu bukan berarti harus sebuah produk, tapi sebuah laporan itu adalah juga bisa dinampakkan sebuah produk. Kemudian untuk pengajuan masalah itu adalah situasi kehidupan nyata, jadi nyata yang ada di lingkungan kita sekarang ini. Seperti saya contohkan tadi bahwa sekarang yang nyata ada di sekitar kita itu adalah mengenai ketidaktertiban masyarakat terhadap protokol kesehatan, kemudian
mungkin yang kita hadapi sekarang adalah permasalahan mengenai pembelajaran anak-anak SD, anak-anak SMP, itu masalah-masalah yang ada di depan kita. Bagaimana itu bisa kita buat menjadi, kita kembangkan permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan kita itu menjadi sebuah masalah yang dipecahkan oleh mahasiswa dan itu terkait dengan materi yang ada di dalam pembelajaran kita. Misalkan sekarang juga menjadi masalah bahwa banyak pengusaha kecil, terutama pengusaha mikro yang tidak yang bangkrut, itu juga merupakan masalah. Jadi itu bisa kita minta mahasiswa untuk mengidentifikasi. Artinya kalau seperti ini memang harus ada observasi. Artinya mereka memang artinya kita minta mereka untuk turun ke lapangan. Tapi kalau itu artinya masih artinya turun ke lapangan itu masih membahayakan, tentu kita juga harus mencari cara yang lain. Misalkan bagaimana kalau cara yang lain? Mungkin mahasiswa bisa menggali masalah itu melalui kuesioner online. Jadi melalui kuesioner online. Tentu kalau sekarang saya kira kalau kuesioner berbasis Android kita kasih link itu aja, meskipun itu adalah perusahaan mikro itu pasti bisa mengisi gitu ya. Jadi kita bisa artinya memecahkan permasalahan bahwa ketika masa pandemi mahasiswa itu tidak bisa menggali masalah di lapangan dengan cara observasi atau wawancara langsung, berarti mereka harus kita minta untuk melakukan penggalian masalah itu dengan cara yang lain, dengan tentu saja dengan memanfaatkan media atau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana kita bisa mengarahkan mahasiswa itu untuk menggali masalah tidak dengan tatap muka, itu adalah merupakan tantangan kita. Jadi tadi misalkan seperti itu. Untuk yang artinya yang sebenarnya yang menarik itu untuk bagi kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu adalah ya sekarang kondisi ekonomi sedang terpuruk sehingga banyak pengusaha-pengusaha mikro yang artinya kinerjanya turun drastis. Itu apa yang harus bisa dilakukan untuk menjawab apa yang bisa kita lakukan. Tentu kita kan harus menggali masalah yang sebenarnya ada di lapangan. Jadi menggali masalah itu tadi bisa lakukan observasi langsung atau kita minta mahasiswa itu untuk wawancara, atau ya seperti itu kalau tidak memungkinkan untuk tatap muka, bagaimana kalau itu kita lakukan dengan misalkan kuesioner online atau langsung WA atau seperti apa telepon dan sebagainya ya. Artinya wawancara itu sekarang tidak harus melakukan arti wawancara langsung, tapi juga video call dan sebagainya yang sekarang itu dengan sangat mudah bisa kita gunakan. Jadi saya kira untuk pembelajaran berbasis masalah ini masih relatif gampang untuk kita lakukan di masa pandemi ini karena kita bisa menggunakan bermacam-macam cara. Ini mungkin mahasiswa untuk tadi misalkan ingin menggali pengusaha yang sekarang misalkan bangkrut ya, mereka harus cari orang-orang terdekatnya atau kenalan atau seperti apa, ya itu tantangan bagi mahasiswa kan untuk mencari artinya pengusaha atau wira swasta, orang yang berwira swasta yang sekarang bangkrut. Apa masalahnya? Apa sih masalahnya? Mungkin kan mereka akan menemukan masalah yang berbeda-beda. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kalau itu terkait dengan mata kuliah pemasaran, tentu yang harus didiskusikan kan nanti tentang marketingnya. Kalau itu terkait dengan tentang akuntansi, mungkin apa terkait dengan apakah itu terkait dengan pencatatan atau terkait dengan permodalan dan sebagainya. Tergantung nanti kita itu dalam menggali masalah itu dalam materi apa yang ingin kita cantolkan di dalam menggali permasalahan tersebut.
Jadi itu untuk ini ya, berarti kita harus bisa menciptakan sebuah cara bahwa metode pembelajaran berbasis masalah ini masih bisa kita gunakan dan menarik untuk mahasiswa. Mungkin malah menjadi tantangan kepada mahasiswa ketika mereka harus kita minta untuk wawancara kepada orang lain. Itu adalah mungkin malah menarik bagi mereka. Kemudian menghindari jawaban yang sederhana. Tentu kalau itu adalah memang situasi kehidupan nyata, pasti jawabannya tidak sederhana. Jadi tadi misalkan tentang pengusaha wira swasta yang bangkrut, ini jawabannya tidak sederhana karena bangkrut itu kenapa, nanti hasilnya itu berbeda-beda. Jadi itu pasti jawabannya tidak sederhana, bukan hanya satu jawabannya, pasti ada banyak alternatif solusi yang bisa artinya dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi harapannya kan dengan melihat kehidupan yang nyata, apa permasalahannya, kemudian mereka bisa menciptakan beberapa solusi alternatif. Misalkan tadi tentang pemasaran, kenapa mereka kok masalahnya di pemasaran? Oh ya, karena artinya pemasarannya hanya pemasaran konvensional. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menggunakan media online untuk melakukan pemasaran, sehingga mereka kan nanti akan bisa menciptakan bagaimana misalkan melalui Instagram, melalui Facebook atau media online. Nah, itu kan bisa mendorong mahasiswa untuk membuat kreasi untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat, dan itu ada hubungannya dengan materi yang kita berikan. Kemudian jadi itu memungkinkan adanya berbagai macam solusi. Jadi itu saya kira kalau memang itu kehidupan nyata, itu saya kira solusi itu tidak hanya satu. Seperti sekarang ini aja, bahwa apa yang ada di lingkungan kita, bahwa misalkan anak-anak sekarang semuanya pembelajaran online, daring, full 100%. Oke, kalau mahasiswa kita seperti ini masih banyak alternatif yang kita bisa lakukan. Kalau artinya di tingkat SD dan sebagainya banyak masalahnya. Karena apa? Di tingkat SD itu tidak semuanya, artinya anak-anak SD itu punya HP. Ada HP-nya yang dipegang oleh ibunya. Kalau pagi ibunya harus bekerja, harus ke pasar, sehingga tidak bisa menggunakan HP. Loh, ini adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Tentu kita bagaimana kita mendorong mahasiswa itu untuk untuk bisa memecahkan permasalahan di masyarakat dan membantu masyarakat di dalam masa pandemi seperti ini. Kalau tidak salah, saya baca kemarin bahwa Kementerian Kemendikbud itu menerjunkan berapa ratus mahasiswa itu untuk membantu siswa dalam pembelajaran daring. Nah, ini kan contoh konkret ya dari kita untuk bisa membantu masyarakat. Ini mungkin bisa menjadikan kita menciptakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi itu kemudian berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Jadi sebenarnya pembelajaran berbasis masalah ini cocok kalau itu adalah kolaborasi antar disiplin ilmu. Tadi contohnya kalau bangkrutnya sebuah wira swasta kecil, itu kan tidak mungkin jawabannya hanya satu, karena pemasaran. Kalau jawabannya dua, karena selain pemasaran, karena tidak punya modal. Kemudian selain itu, selain tidak punya modal, kemudian karena pemasaran yang terbatas, kemudian mereka hanya tidak bisa menciptakan produk-produk yang bervariasi. Berarti sudah banyak, artinya berarti kan ada harus artinya disiplin-disiplin ilmu yang terkait dengan pengembangan produksi, yang itu bukan marketing. Berarti kan itu antar disiplin. Saya kira kalau pembelajaran berbasis masalah ini lebih berfokus antar disiplin, justru ini mungkin ya malah bisa artinya sekarang itu kan kita kampus merdeka, berarti artinya kolaborasi antar disiplin itu diperlukan. Jadi seperti itu, mungkin mahasiswa justru nanti mahasiswa manajemen berkolaborasi dengan mahasiswa apa, kemudian menggali masalah,
kemudian setelah itu mendiskusikan solusinya itu benar-benar diterapkan, digunakan untuk membantu masyarakat. Mungkin ini menjadi lebih bermanfaat, nanti pembelajaran kita itu otomatis akan menjadi pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa. Bisa juga kita juga merupakan pengabdian kita kepada masyarakat bagi kita, kalau kita juga ikut kan, kalau kita tentu jadi dosen juga ikut di dalam terjun untuk membantu masyarakat tersebut, itu berarti sudah menjadi pengabdian masyarakat bagi kita sebagai dosen. Terus juga ini menjadi penelitian, karena ini akan kita tulis di dalam laporan penelitian, ini akan menjadi artikel ilmiah. Jadi artinya sekali kita ini ya berlayar 2-3 pulau terlampaui. Jadi ini adalah menunaikan tugas kita sebagai dosen, memberikan pembelajaran kepada mahasiswa, tapi ini bisa juga untuk pengabdian masyarakat, dan ini juga untuk penelitian. Tapi tentu ini harus kalau untuk penelitian nanti artinya dibuat laporan penelitian dan ditulis dalam sebuah artikel ilmiah, ini tentu harus kita persiapkan sebelumnya, pretest, posttestnya seperti apa. Tapi mungkin artinya bisa saja bahwa target kita tidak, artinya belum sampai nanti ke artinya ke penulisan artikel ilmiah, ya kita artinya kan semua ini proses belajar. Mungkin kita belum bisa melakukan pretest, posttest, tapi kita sudah bisa menciptakan pembelajaran berbasis masalah, itu kita terapkan dulu, kemudian nanti apa kekurangannya itu nanti kita akan terapkan di semester berikutnya. Kemudian kalau semester berikutnya masih kekurangan, kita sudah bisa menyiapkan pretest, posttest, dan seterusnya. Kalau sudah sempurna, baru kita benar-benar kita observasi, kita evaluasi sesuai dengan apa yang kita persiapkan, dan hasilnya itu bisa kita tulis dalam sebuah artikel ilmiah. Jadi itu berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Kemudian penyelidikannya autentik, yaitu mahasiswa harus menganalisis dan mendefinisikan masalah. Tentu kalau di dalam masyarakat itu adalah autentik, kemudian membuat ramalan atau ini ya bukan membuat ramalan, artinya mencari alternatif solusi, kemudian mengumpulkan informasi dan merumuskan kesimpulan. Tentu kesimpulannya nanti kan harapannya adalah sebuah rekomendasi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi rekomendasi itu bisa kita tindak lanjuti tadi, misalkan memang kita benar-benar ingin membantu masyarakat tersebut. Kemudian yang berikutnya menghasilkan karya itu bisa, karya itu adalah tadi contohnya bahwa rekomendasi itu adalah sebuah karya. Mereka harus membuat rekomendasi apa, mungkin kalau tadi rekomendasinya adalah menciptakan marketing dengan media online, mereka menciptakan juga pada saat itu, sudah menciptakan bagaimana bentuk media marketing dengan media online di tempat mereka menggali masalah tersebut. Jadi ini merupakan sudah menghasilkan sebuah karya. Kemudian kolaborasi tadi saya sampaikan bahwa bekerja sama saling memberikan motivasi. Jadi untuk metode pembelajaran berbasis masalah ini tadi saya sampaikan lebih baik itu adalah antar disiplin ilmu, sehingga mereka saling bekerja sama dan kolaborasi, saling memberikan motivasi. Artinya saling memberikan motivasi itu kadang namanya ini semangat itu kadang turun, kadang naik kan gitu ya. Tidak hanya mahasiswa, kita aja kan seperti itu. Kadang semangatnya itu naik, kadang turun. Sehingga kenapa kita itu lebih lebih mempunyai kinerja yang tinggi ketika kita itu di dalam sebuah tim. Misalkan menulis gitu aja ya. Menulis artikel. Itu kalau kita menulis sendiri tidak akan jadi-jadi. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan teman kita, mungkin artinya ketika kita tidak, artinya kadang kita itu kan bisa ya, artinya menjadi deadlock gitu loh pikiran kita. Sehingga kalau punya tim itu bisa menjadi tempat kita berdiskusi. Jadi harapannya seperti ini. Mahasiswa itu biar saling menyemangati antara satu sama lain, dan mereka saling memberikan pengetahuan ya, artinya saling sharing pengetahuan untuk
metode student center learning ini. Jadi bekerja sama dan saling memberikan motivasi. Kemudian keterlibatan dalam tugas-tugas. Jadi ini memang latihan bagi mahasiswa untuk mereka itu bagaimana bekerja dalam satu tim. Jadi di dalam satu tim itu pasti ada yang di situ menonjol. Berarti kalau di situ menonjol itu otomatis latihan bagi mahasiswa untuk menjadi leader. Jadi leadership-nya akan terlatih di situ. Pastilah ya di dalam satu kelompok, kita aja di dalam dosen kan nanti kelihatan sendiri siapa artinya yang menonjol di dalam kelompok itu siapa, itu mereka pasti akan memilih ketua kelompok, siapa yang membagi tugas dan sebagainya. Itu otomatis latihan bagi mereka. Latihan bagi mereka untuk saling toleransi. Ketika ada teman yang artinya mengalami kesulitan, bagaimana mereka itu saling memberi bantuan. Itu adalah merupakan termasuk juga artinya transfer value. Selain kita transfer knowledge tadi juga harus transfer value. Dan toleransi itu adalah juga value. Artinya dengan kolaborasi itu adalah transfer value, yaitu bagaimana mereka toleransi, bekerja sama, saling membantu, kemudian saling memberi, seperti itu. Kemudian dalam kolaborasi itu tentu ada dialog dan mereka saling berdiskusi. Jadi ini mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. Artinya kita berhubungan sosial ini perlu latihan juga, karena pasti berbeda antara orang yang sering muncul di publik dengan yang tidak sering muncul di publik. Yang sering artinya berinteraksi dengan teman-teman dan yang hanya tidak sering berinteraksi. Itu kan tentu sudah berbeda. Jadi mahasiswa kita motivasi untuk mereka mengembangkan keterampilan sosialnya. Bagaimana mereka itu menyampaikan pendapat dengan teman sendiri. Kemudian tadi kalau menggali informasi ke wira swasta yang sekarang kinerjanya buruk, berarti kan mereka bagaimana kita latih untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Bagaimana mereka berkomunikasi itu dengan baik sehingga apa yang diinginkan itu terjawab. Jadi itu artinya mereka harus kolaborasi. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah ini adalah kita orientasinya mahasiswa itu adalah pada sebuah masalah. Sehingga dosen harus menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah untuk artinya menemukan masalah yang sesuai dengan materi yang dibahas. Kemudian mengajukan fenomena atau demonstrasi dengan bagaimana memunculkan masalah, tentu itu harus kita beri ini ya, mahasiswa itu harus kita beri pengantar-pengantar bagaimana mereka nanti bisa memunculkan atau menggali sebuah masalah. Mungkin kita berikan, kita kasih contoh bagaimana menggali informasi, bagaimana wawancara itu seperti apa ya, kita beri contoh. Kemudian mengorganisasi mahasiswa untuk belajar, yaitu agar mereka dalam pembelajaran ini itu adalah belajar untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi dosen mendorong mahasiswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melakukan eksperimen dan mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Jadi tadi bagaimana mereka mengumpulkan informasi itu kita dorong, kita harus beri bukan pengantar kayak yang kita beri pengetahuan lah, kita beri pengetahuan bagaimana cara mengumpulkan informasi, karena mungkin mereka memang belum berpengalaman dalam wawancara dengan orang lain. Bagaimana cara wawancara itu pun harus kita latih. Bagaimana wawancara tidak struktur sehingga nanti bisa menggali informasi sedalam-dalamnya dari yang kita wawancarai, itu juga perlu dilatih, karena ternyata mahasiswa itu ketika kita minta untuk wawancara itu masih bingung apa nanti yang akan diwawancarakan. Itu harus kita latihan. Misalkan kita
kita latihannya ya kita tanya jawab dengan mahasiswa, kita tanya mahasiswa jawabannya apa, berikutnya mereka jawab itu kita gali lagi, nah itu kita berikan contoh. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu mahasiswa merencanakan dan menyiapkan hasil karya bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk produk, misalkan kalau masalahnya harus dipecahkan dalam bentuk produk atau hanya sebuah laporan, itu tergantung kita sebagai dosen. Kemudian langkah-langkahnya, kemudian ini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi dosen membantu mahasiswa untuk melakukan refleksi dan mengevaluasi penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Jadi di akhir kita melakukan refleksi, mereka silakan cerita apa saja pengalamannya. Tentu kalau dalam media daring ini kita tidak mungkin menyuruh mahasiswa untuk cerita di video conference, jadi ya silakan mereka bikin video atau cerita secara tertulis atau hanya audio saja, itu kan tergantung artinya ini ya artinya keinian mahasiswa sendiri. Artinya saya biasanya kalau tugas ini boleh tugas silakan kalau yang suka menulis ya ditulis, kalau suka dengan video ya divideokan, kalau yang hanya ngomong pakai audio ya audio, itu bisa kita lakukan untuk refleksi. Jadi itu untuk pembelajaran berbasis masalah, ini contohnya pembelajaran berbasis masalah dari Fakria untuk mengembangkan kemampuan berpikir mahasiswa. Jadi ini yang dilakukan itu adalah tahap persiapan. Ini aman. Beda, kan saya banyak itu. Tahap persiapan yaitu ini. dan sebagainya. Nah, ini Bapak. Maaf, oh iya, oke. Silakan dilanjut, Bu Nur. Iya. Kemudian untuk pelaksanaannya di sini dosen memberi materi perkuliahan mengenai dasar pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan di SD. Jadi ini kebetulan yang diambil oleh Bu Fakria ini adalah masalahnya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif di SD. Oleh karena itu ini yang dilakukan itu adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk observasi di lapangan, menggali permasalahan apa yang dihadapi oleh guru-guru SD dalam pembelajaran IPA. Kemudian jadi ini yang artinya berarti ini ada satu materi saja, satu pertemuan itu yang dijadikan metode pembelajaran dengan cara berbasis masalah. Kemudian memberi kesempatan mereka untuk observasi, kemudian hasil observasinya apa, masalahnya itu digali, kemudian diidentifikasi, didiskusikan, dipecahkan, kemudian dilaporkan atau ditulis dalam sebuah laporan kegiatan. Jadi mereka harus membuat laporan kegiatan yang isinya itu hasil observasi, identifikasi masalah, kemudian solusi pemecahan masalah dan menarik kesimpulan. Mungkin ini kan juga bisa untuk ditindaklanjuti. Artinya ternyata guru-gurunya kurang kreatif karena kurangnya media pembelajaran. Karena kalau media pembelajaran yang menarik itu harus tidak tersedia. Berarti kan harus disediakan. Cara menyediakan dia bagaimana? Apakah harus dibelikan atau kita ciptakan sendiri lah. Menciptakan sendiri media pembelajaran itu kan sudah merupakan langkah berikutnya, menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk pembelajaran IPA di SD. Nah itu kan sudah merupakan bisa penelitian tersendiri, bisa pengabdian tersendiri kita sebagai dosen. Ternyata masalahnya seperti itu. Kalau kita artinya menulis kan berarti ada masalah dan ini solusi, ada masalah yang perlu kita pecahkan dan ini solusinya. Misalkan terkait dengan ketidaktersediaan media pembelajaran yang kreatif untuk IPA di SD, berarti harus disediakan. Bagaimana cara menyediakan? Kalau itu adalah diciptakan kan berarti itu adalah kita membuat model media pembelajaran IPA yang kreatif di SD. Itu sudah merupakan sebuah penelitian tersendiri karena kita kan nanti
menghasilkan terapan kan, menghasilkan sebuah produk. Misalnya produk sebuah media pembelajaran ya kreatif itu sudah menjadi penelitian terapan tersendiri. Kemudian ini adalah evaluasi, ini yang akan kita bahas di setelahnya. Berikutnya adalah tentang metode pembelajaran project based learning. Jadi ini metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Untuk langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek ini adalah seperti ini, pengenalan masalah, kemudian mendesain sebuah proyek, kemudian menyusun jadwal, melakukan pelaksanaan dan monitoring proyek, kemudian menguji hasil yaitu presentasi proyek yang sudah dihasilkan, kemudian evaluasi dan refleksi. Yang berikutnya pengenalan masalah yang itu memerlukan sebuah proyek. Yang pertama adalah untuk langkah-langkahnya itu adalah membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan. Jadi mungkin bisa dengan pertanyaan ini nanti memunculkan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana menciptakan sebuah proyek. Kemudian merencanakan proyek. Jadi perencanaan bisa dilakukan secara kolaborasi antara pendidik dengan peserta didik, tergantung proyek apa yang nanti kita akan minta buat oleh mahasiswa yang itu terkait dengan materi pembelajaran yang kita berikan. Kemudian menyusun jadwal aktivitas. Kalau sudah diberikan proyek, kita sudah memberikan tugas untuk membuat sebuah proyek, maka harus ada schedule. Artinya schedule-nya itu kapan mulai penyusunan proyek tersebut, kemudian kapan dilaksanakan, kemudian hasilnya itu kapan diselesaikan, dan kapan mereka harus presentasi. Itu berarti harus kita menyusun jadwal aktivitas. Kemudian yang berikutnya adalah mengawasi jalannya proyek. Tentu di dalam pembuatan proyek ini, karena ini adalah kolaborasi atau kelompok, tentu kita harus melakukan monitoring. Mungkin melakukan monitoring itu bisa bermacam-macam, apakah mereka itu diminta untuk membuat logbook, setiap kelompok apa saja yang dilakukan, kemudian peran dari masing-masing kelompok itu apa, harus mereka tulis di dalam logbook, itu termasuk bagaimana cara kita memonitor atau mengawasi jalannya proyek yang dilakukan atau dibuat oleh mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian terhadap produk yang dihasilkan, yaitu setelah selesai proyek itu mereka presentasikan, kemudian kita nilai dan kita diskusikan apa hambatannya. Tentu dalam sebuah proyek ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kalau yang berhasil apa mereka diminta kita cerita, itu bisa dibagi kepada teman yang lain bahwa keberhasilan itu karena ini, kita minta mereka bercerita bagaimana mereka saling bekerja sama untuk menghasilkan proyek tersebut. Jadi ini merupakan hal yang baik sekali untuk interaksi baik antar mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosen. Kemudian yang berikutnya adalah tahap evaluasi, yaitu evaluasi bagi kita untuk memberikan penilaian terhadap proyek yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Ini contoh penerapan pembelajaran berbasis proyek bagi mahasiswa calon guru biologi pada mata kuliah sains terapan. Jadi ini untuk mata kuliah berbasis proyek, apakah tentu ini juga kita sebagai dosen itu kreativitas kita dalam menciptakan apakah pembelajaran berbasis proyek ini hanya cocok untuk mahasiswa tingkat akhir, yang itu adalah mahasiswa yang di mata kuliah yang berbasis terapan. Apakah untuk
yang mata kuliah yang tidak berbasis terapan itu apakah kita tidak bisa menciptakan pembelajaran berbasis proyek? Mungkin ini yang menjadi kita harus terus kita pikirkan dan kita kembangkan untuk bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Yang ya ini contohnya dari penerapan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, mahasiswa merencanakan pembuatan produk yang berbasis sains, yaitu di sini biologi, fisika, dan kimia. Kemudian mereka diminta untuk membuat produk, kemudian presentasi tentang alat dan bahan yang digunakan, proses pembuatannya, dan keterkaitannya dengan konsep sains. Kemudian tugas yang berikutnya ini membuat produk dari limbah anorganik seperti plastik. Jadi ini ada 2 proyek yang harus dibuat oleh mahasiswa, itu adalah mengenai produk yang berbasis sains dan produk yang berasal dari limbah anorganik. Kemudian berikutnya itu adalah tantangan bagi mahasiswa, itu adalah menghasilkan produk sekaligus sebagai media peraga yang dapat didemonstrasikan dalam proses belajar sains di kelas. Jadi ini guru memberikan tantangan kepada mahasiswa. Bagi mahasiswa yang menghasilkan produk yang baik, nanti produknya akan digunakan sebagai media atau peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tentu kita bisa memotivasi mahasiswa misalkan dengan membuat proyek ini sebagai lomba, artinya nanti ada apresiasi siapa yang terbaik, nanti ada apresiasi tersendiri. Misalkan di sini kalau dalam penelitian ini dosen memberikan apresiasi bahwa yang terbaik akan digunakan sebagai media pembelajaran. Tentu ini walaupun apresiasi ini belum bukan dalam bentuk material, tapi ini adalah apresiasi dalam bentuk non material, yaitu pastilah mahasiswa itu akan bangga kalau hasilnya akan dipakai oleh dosen dalam pembelajaran di kelas. Jadi ini apresiasi dalam bentuk yang non material. Mungkin kita juga bisa memberikan apresiasi dalam bentuk material, kita berikan hadiah atau kita berikan apa kepada mahasiswa yang nanti menghasilkan proyek-proyek yang terbaik, atau nanti kalau produk-produknya itu produk yang terbaik akan artinya akan ditindaklanjuti oleh dosen untuk menjadi, tadi kita selalu ya menglingkan ini, artinya menghubungkan pembelajaran kita itu ya dengan penelitian dan pengabdian. Mungkin nanti untuk yang produk-produknya yang menghasilkan produk terbaik akan digunakan oleh dosen, kemudian dosen akan misalkan pesan produk tersebut ke mahasiswa untuk diberikan sebagai bakti sosial ke masyarakat, dan seperti itu mungkin merupakan adalah apresiasi dosen yang nanti memberikan tantangan kepada mahasiswa dan tentu saja memberikan motivasi untuk mereka menghasilkan karya terbaik dalam pembelajaran yang berbasis proyek seperti ini. Kemudian tantangan mahasiswa itu harus ada kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan konsep sains. Jadi ini bukan hanya mereka artinya menghasilkan produk yang terbaik, bagaimana kalau produk itu adalah memang ada kaitannya dengan konsep sains, karena kebetulan untuk metode pembelajaran ini itu adalah dalam materi konsep sains. Kemudian harus mengeluarkan kemampuan kreativitas dan inovasinya sehingga produk itu menjadi menarik, karena tadi yang menarik akan digunakan sebagai media atau peraga dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu, selain mahasiswa itu diminta untuk membuat produk yang ada konsep sainsnya, di sini dosen juga meminta mahasiswa untuk membuat produk yang berasal dari limbah anorganik. Jadi seperti tadi misalkan media pembelajaran juga demikian, bisa kita memberikan proyek kepada mahasiswa untuk menciptakan media pembelajaran dari
limbah anorganik. Misalkan media pembelajaran itu bisa diciptakan dengan gelas aqua, bisa diciptakan dengan kardus bekas dan seterusnya. Ini adalah tantangan-tantangan untuk mahasiswa yang bisa kita berikan dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek. Kemudian di dalam penelitian ini untuk hasil proyeknya ternyata mahasiswa itu bisa berhasil membuat produk minuman serbuk dari jahe, kemudian ada pembuatan minyak serta perbuatan pupuk kompos. Nah, seperti ini kan bisa nanti artinya ditindaklanjuti. Misalkan ternyata tentang pembuatan pupuk kompos ini bisa ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk membuat pupuk kompos secara mandiri. Jadi artinya berarti kita kan ada link antara pembelajaran kita dengan pengabdian. Dan juga ini bisa tentu saja menjadi penelitian. Kemudian ini adalah untuk menilai indikator, ini adalah observasinya apa saja, yaitu bagaimana mereka membuat keputusan dan kerangka kerja, kemudian bagaimana mereka merancang proses pembuatan produk dan melakukan evaluasi secara kontinu sampai produk itu jadi seperti yang mereka presentasikan. Ini contoh yang lain lagi, yaitu pengaruh project listening terhadap kreativitas peserta didik di dalam masa pandemi. Ini untuk mata pelajaran seni budaya, siswanya diminta untuk menggambar desain motif batik. Jadi mungkin bisa menggambar motif batik melalui aplikasi, mana yang nanti paling menarik. Jadi ini kan juga sebuah project ya di mata kuliah contohnya ini adalah mata kuliah seni budaya. Jadi siswanya diminta untuk karena materinya ada materi batik, proyeknya adalah proyek membuat desain motif batik. Kalau misalkan dengan memanfaatkan untuk mahasiswa kan udah artinya sudah tingkatan lebih tinggi, bisa memanfaatkan teknologi informasi. Jadi menggambar desain batik itu bukan menggambar manual, tapi menggambar dengan aplikasi. Kemudian yang berikutnya ini adalah pembelajaran studi kasus. Ini kalau studi kasus ini intinya adalah dosen memberikan kasus-kasus tertentu untuk dipecahkan mahasiswa secara kelompok yang dikaitkan dengan materi yang diberikan. Jadi dalam metode studi kasus ini mempertajam kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Jadi di dalam case study ini masalah itu sudah kita berikan kepada mahasiswa, masalahnya itu ini, kemudian mereka harus menganalisis dan memecahkan masalah serta mengambil kesimpulan. Ini adalah yang seperti ini akan meningkatkan kemampuan analisis dan kritis dari berpikir mahasiswa. Kemudian untuk case study tetap bahwa hampir seluruhnya untuk student center learning ini adalah pembelajaran yang berbasis kelompok ya, artinya dikelompok-kelompokkan, bukan individu, termasuk juga case study ini adalah pembelajaran yang dikelompokkan, yaitu kelompok kecil 4-7 orang, ini memberikan kesempatan partisipasi aktif seluruh kelompok. Kemudian topiknya tentu topik yang menarik sehingga memicu mereka untuk melakukan analisis. Jadi topiknya itu harus topik yang menarik, yang itu terkait dengan materi pembelajaran yang kita berikan. Kemudian untuk dosen itu tentu saja harus menyiapkan kasus. Jadi dosen harus menyiapkan kasus sesuai dengan tujuan institusional yang akan dicapai, kemudian menentukan prosedur pembahasan studi kasus, apakah dianalisis secara individu atau kelompok dengan waktu yang disediakan. Tentu ini lebih baik kalau secara kelompok karena itu
termasuk juga memotivasi mahasiswa, melatih mahasiswa untuk berinteraksi dengan secara kelompok, berinteraksi sosial. Kemudian selama proses diskusi, dosen hanya bertugas mengobservasi, sesekali memberikan informasi jika dipandang perlu. Jadi, tapi tentu saja dalam pembelajaran daring ini seperti apa, jadi kasus berarti kan sudah diberikan, kemudian silakan mahasiswa membahasnya di luar secara asinkron, mereka membahasnya sendiri tanpa kita awasi, kemudian hasilnya nanti kita diskusikan, jadi hasilnya itu sudah hasilnya sudah mereka tulis, kemudian kita akan bahas di dalam jam yang sesuai dengan schedule perkuliahan, kemudian merangkum dan menyimpulkan hasil belajar. Kemudian ini untuk keterampilan mengajar, tentu kita harus mempunyai keterampilan untuk bertanya, memberikan umpan balik, menjelaskan konsep, kemudian membimbing diskusi kelompok kecil. Tentu ini ya, kalau keterampilan-keterampilan yang seperti ini itu akan kita peroleh dalam proses-proses pembelajaran kita. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan mahasiswa di dalam pembelajaran daring seperti ini pengalaman saya bahwa kita itu selalu belajar dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Artinya ketika hari ini kita melakukan interaksi itu yang seperti apa, kita pasti artinya merasakan ada kekurangan cara bagaimana kita berinteraksi dengan mahasiswa. Itu akan kita perbaiki di pertemuan yang akan datang. Jadi keterampilan itu merupakan proses belajar bagi kita berdasarkan pengalaman mengajar kita, bagaimana kita berinteraksi dengan mahasiswa. Bagaimana bertanya itu juga merupakan sebuah pengalaman, saya kira, merupakan sebuah proses. Bagaimana kita bertanya, memunculkan pertanyaan-pertanyaan, itu adalah sebuah proses. Kemudian memberikan penguatan dan umpan balik. Ketika mahasiswa itu sudah menyampaikan diskusi, bagaimana kita memberikan umpan balik itu juga merupakan sebuah proses. Itu ya tentu kita sebagai dosen itu kita alami bahwa kita memang mengalami proses yang seperti itu. Menjelaskan konsep, seberapa baik kita memahami konsep yang akan kita jelaskan, itu juga merupakan sebuah proses. Tentu misalkan saya ini ketika menjelaskan materi ini sekarang, dengan menjelaskan materi ini untuk yang ke depan itu tentu pasti sudah keterampilannya sudah berbeda. Saya tentu sudah lebih paham menjelaskan materi ini di pertemuan yang akan datang. Demikian juga ketika kita menjelaskan sebuah konsep kepada mahasiswa. Oleh karena itu kita harus artinya selalu meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap sebuah konsep yang akan kita jelaskan kepada mahasiswa. Tapi ini saya kira merupakan sebuah pengalaman. Jadi kita menjelaskan konsep itu sekarang, dengan besok itu tentu lebih baik kita menjelaskannya atau kita paham konsep tersebut itu lebih paham adalah besok. Jadi begitu kita menjelaskan sebuah konsep seperti ini, kita menjadi lebih paham konsep tersebut. Sehingga kita menjelaskannya di waktu yang lain, di kemudian hari, kita menjadi semakin terampil menjelaskan konsep ini. Jadi artinya tentu kita sebagai dosen mengajar itu adalah sebuah proses pembelajaran. Kita semakin sering menjelaskan konsep tersebut, kita akan semakin paham. Jadi itu keterampilan itu kita peroleh dari pengalaman kita mengajar. Ini adalah studi kasus. Kemudian contoh pembelajaran studi kasus ini yang saya temukan ini adalah
penerapan metode pembelajaran studi kasus berbantuan modul untuk meningkatkan keterampilan berpikir mahasiswa. Jadi di sini dilakukan oleh Arum dan Minangwati pada tahun 2014. Jadi di dalam modul itu berarti sudah ada mengenai kasus-kasus yang harus dipecahkan oleh mahasiswa. Kemudian 3 siklus tindakan yang dilakukan adalah perencanaan, jadi memberikan kasus, kemudian pelaksanaan tindakan itu berarti mahasiswa membahas kasus-kasus tersebut, kemudian observasi itu bagaimana dosen mengamati mahasiswa itu ketika membahas, memecahkan kasus yang diberikan, kemudian menyimpulkan. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap refleksi, itu mereka menceritakan bagaimana mereka dinamika mereka di dalam kelompok itu untuk memecahkan kasus yang sudah kita berikan, yang itu tentu saja tetap dikaitkan dengan materi pembelajaran yang kita berikan. Kemudian ada tes keterampilan berpikir kritis. Jadi ini untuk pelaksanaannya. Kemudian evaluasi saya kira nanti akan kita berikan, saya sampaikan di pertemuan yang terakhir. Saya kira seperti itu Bu Bias, materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Silakan kalau kita bisa sharing untuk dari teman-teman UPJ untuk mengembangkan metode pembelajaran berbasis student center learning. Oke, terima kasih Bu Nur atas pemaparannya. Nggak berasa ya, di 2 sesi hari ini langsung dihajar sama Bu Nur hari ini. Oke, saya ada pertanyaan sih Bu sebelum nanti ada pertanyaan juga mungkin dari teman-teman. Tadi saya tertarik ketika Ibu bilang bahwa kita harus ada pretest dan post-test. Nah, apakah semua metode student centered learning ini harus ada pretestnya dan harus ada post-testnya? Ya, saya kira lebih baik seperti itu Bu Bias. Jadi kita ada pretest dan post-test itu kan untuk menunjukkan apakah metode yang kita gunakan itu mencapai sasarannya atau tidak kan gitu. Jadi setiap metode nanti kan yang kita ini sendiri-sendiri ya. Misalkan saya untuk metode internalisasi penyadaran nilai bersih itu yang ingin saya lihat apakah mereka mempunyai ada perubahan kan gitu toh. Ada perubahan terkait dengan kesadaran mereka mengenai nilai bersih. Jadi untuk pretestnya saya berikan kasus, post-testnya juga kasus yang sama gitu. Bagaimana mereka menjawab itu nanti pasti berbeda karena kan sudah kita kasih treatment toh. Pasti mereka kan minimal pengetahuannya kan sudah bertambah. Jadi saya kira memang harus ada pretest dan post-test itu untuk mengetahui apakah treatment kita di dalam kelas sesuai dengan metode yang kita kembangkan itu artinya mempunyai pengaruh ya, menimbulkan perubahan terhadap apa yang ingin kita observasi. Kalau kita ingin observasi berpikir kritis ya kan, berarti kita observasinya terkait dengan cara mereka berpikir kritis. Tapi mungkin bisa juga artinya, tapi saya kira perlu juga, perlu tetap pretest dan post-test ya untuk atau tidak ada protes dan post-test tapi ada kelas kontrol gitu ya. Ada kelas kontrol, jadi kita hanya post-test saja, tapi post-testnya satu dikasih treatment, satu tidak dikasih treatment. Nah, itu kan bisa juga bisa menjadi analisis kita toh ya, analisis toh kita yang harus dikasih treatment hasilnya A, yang tidak dikasih treatment hasilnya B. Itu kalau tidak kita kasih pretest dan post-test. Tapi artinya kalau lebih lengkap lagi ada pretest, ada post-test, ada kelas kontrol kan seperti itu ya. Jadi
Tidak harus, saya kira ya tidak harus ya, tapi kalau kita bisa tanpa pretest tapi ada kelas kontrol. Oke. Soalnya biasanya kalau di kelas kan sesekali ya Bu ya saya menerapkan misalnya studi kasus gitu, tapi biasanya hanya sekedar post test aja gitu, pre-testnya nggak pernah. Ya, kalau Bu Bias tidak melakukan post test di kelas kontrol kan kita nanti tidak bisa melihat toh, artinya bahwa yang metode yang kita gunakan itu menghasilkan hasil pembelajaran yang berbeda kan gitu. Ya. Bisa post test saja tapi dengan kelas kontrol. Oke. Lalu kalau menurut Ibu nih Bu, idealnya dalam satu mata kuliah nih, ada berapa metode SCL yang bisa kita pakai Bu? Idealnya kan kita ada 14 pertemuan, apakah dari awal semuanya sistemnya harus studi kasus misalnya, atau berganti-ganti, kalau ganti-ganti berapa banyak kira-kira yang bisa kita pakai? Artinya kalau dalam satu mata kuliah itu berapa metode, tapi intinya kan semua kita harus SCL ya, artinya harus student learning center gitu kan. Untuk berapa banyak mungkin ya artinya kita tergantung kita ya, tapi yang paling artinya yang paling simpel itu kan small group discussion itu pasti yang nah itu yang bisa kita pakai, artinya small group discussion dengan apa, small group discussion dengan apa gitu ya. Kalau project dengan berbasis masalah kan berat, sama-sama beratnya kan gitu loh. Mungkin yang bisa lebih dari satu itu kalau satunya itu kan ringan, yaitu yang small group discussion dengan project. Jadi projectnya ya satu aja kan gitu. Dengan basis masalah ya menggali masalahnya satu kali saja. Nanti kalau mahasiswa minggu suruh menggali masalah kan artinya berat juga bagi mahasiswa ya. Cukup satu semester itu satu kali aja mereka untuk menggali masalah dan memecahkan itu gitu. Mungkin nanti di awal atau di akhir, tapi sudah kita sampaikan nanti tugasnya di minggu ke berapa harus seperti ini, tapi harus di nama. Jadi saya kira mungkin bisa lebih dari 2, tapi yang satu itu yang ringan aja, jadi yang small group discussion itu mungkin seperti itu Bu Bias. Oke, baik Bu Nur. Ini saya akan bacakan satu pertanyaan, masuknya nggak di grup chat untuk everyone, tapi langsung ke saya. Saya bacakan ya Bu. Ada pertanyaan sebenarnya beda yang mendasar antara problem based learning dengan studi kasus apa? Apakah kalau problem based learning itu harus yang memang permasalahan yang sekarang sedang terjadi, kalau studi kasus itu masalah yang sudah lewat, atau mungkin ada perbedaan lain Bu? Ya, jadi kalau problem based learning itu kan mereka diminta kita driver untuk mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi. Kalau case study itu kan case-nya sudah ada kan? Sudah ada. Case-nya sudah ada. Case bisa kita ambil dari mana saja ya. Artinya kalau saya akuntansi forensik itu case-case-nya banyak sekali. Kasus korupsi itu bisa banyak sekali di media online dan sebagainya. Ya itu bisa kita ambil. Tapi itu kalau case study ya. Jadi case-nya itu kan sudah ada, kita menganalisis aja case-nya. Jadi, masalahnya sudah ada. Masalah tentang manipulasi keuangan Garuda, kan itu sudah ada masalahnya. Ya. Kemudian kita analisis masalahnya itu. Misalkan tentang artinya apa, tentang apanya yang ingin kita analisis. Mungkin tentang kelemahan pengendalian internal, atau tentang misalkan apa perilaku dari pelaku, motivasinya apa, itu yang bisa kita analisis. Jadi case-nya kan sudah ada. Tapi kalau problem based learning itu kan kita mendorong mahasiswa itu untuk mencari masalahnya, masalahnya apa. Ya, tadi saya contohkan tadi misalkan sekarang itu banyak pengusaha kecil yang gulung tikar. Nah, itu kan kita belum ada masalahnya. Ya, tapi masalahnya ada gulung tikar, tapi kenapa gulung tikar dan sebagainya kan belum ada cerita. Kalau case tadi kan sudah ada ceritanya, karena kita ya, jadi kita bisa mencari
kasus-kasus itu di sumber-sumber yang banyak baik di internet maupun di mana-mana itu sudah banyak. Jadi case-nya sudah ada, cerita case itu sudah ada. Tapi kalau problem listening kan belum ada, sudah ada artinya problemnya ada, tapi kan ceritanya kan belum ada. Cerita case-nya yaitu tadi banyak pengusaha kecil yang bangkrut, termasuk misalkan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu kita minta untuk mereka menggali masalah kebangkrutan itu apa, kemudian nanti nah itu melalui wawancara, melalui observasi itu memang perlu mahasiswa latihan ya yang seperti itu. Artinya kalau mereka nanti misalkan penelitiannya mengenai wawancara, berarti mereka kan sudah tahu caranya wawancara, bagaimana cara berkomunikasi dengan responden. Itu jadi bisa nanti mempermudah mahasiswa ketika mereka dalam tugas akhirnya itu misalkan penelitiannya kualitatif, sedangkan mereka harus wawancara ke responden. Jadi artinya sebelum pada tahap mereka mengerjakan tugas akhir itu mereka sudah latihan, sehingga pada saat menulis tugas akhir itu sudah bukan latihan lagi, mereka sudah bisa bagaimana cara wawancara, mereka cara observasi seperti itu. Jadi itu kalau problem based learning, jadi kita mahasiswa kita driver untuk menggali masalah. Kalau case study, case-nya sudah ada ceritanya, kita analisis, itu kita kaitkan dengan materi apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Oke, sip. Terima kasih Bu Nur jawabannya. Yang jelas pasti sudah bisa nih membedakan apa itu problem based learning dan juga case study. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bu, terkait dengan simulasi. Apakah kalau kita menggunakan simulasi itu harus menggunakan bantuan alat? Karena mungkin kalau di Ilkom nih Bu, di ilmu komunikasi ada satu mata kuliah yang sering menggunakan role play, itu komunikasi interpersonal dan biasanya nggak pakai alat. Benar-benar mahasiswa berperan jadi si A, si B, si C. Gitu. Oh iya. Menurut Ibu gimana? Ada bisa kan memang artinya ada simulasi itu kan yang game atau bermain drama gitu kan. Yeah. Berarti kayak hukum itu kan juga seperti itu kan, ada lab yang artinya ada ruangan yang itu ditata seperti pengadilan itu loh. Yeah. Ya, kalau di Fakultas Hukum kan seperti itu. Yeah. Ada lab apa ya namanya, kalau di hukum itu memang ada lab yang itu ditata seperti pengadilan, kemudian nanti kalau praktek itu mahasiswa ya pakai seperti hakim, ya ada palunya, dan itu kan juga merupakan metode pembelajaran berbasis simulasi kan, karena itu kan tiruan dari dunia nyata kan gitu ta. Dunia nyatanya adalah dunia nyata mengenai ruangan pengadilan, dunia nyata hakim, tapi mereka berperan sebagai hakim, nanti siapa yang berperan sebagai terdakwa, siapa berperan sebagai pengacara seperti itu. Jadi bisa juga artinya simulasi dalam ini bermain drama ya, saya kira seperti itu. Yeah. Kemudian kalau saya lihat dulu anak saya yang SMP atau SMA itu bermain peran untuk cerita-cerita rakyat misalkan seperti itu. Jadi bisa juga metode simulasi itu menggunakan cara bermain peran. Oke. Iya. Ya berarti nggak harus pakai aplikasi, nggak harus ya Bu ya, bisa bermain peran juga itu bisa sebagai simulasi. Oke, sip. Apakah dari di kolom saya udah selesai nih Bu pertanyaannya, saya akan buka ke forum langsung. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya kepada Bu Nur terkait dengan student centered learning ini? Apakah ada yang mau bertanya? Ini bagus sekali Bu Bias bagi kita sebagai dosen untuk bisa menciptakan metode pembelajaran yang baru. Tentu saja ini artinya proses kita mengembangkan itu artinya proses kita pengalaman kita berinteraksi dengan mahasiswa itu loh. Artinya kan mungkin berinteraksi sekarang tapi pengembangannya masih semester depan. Kurang ini berarti saya harus mengembangkannya seperti ini kan, seperti itu ya. Dan juga
artinya kalau untuk metode pembelajaran ini sekaligus kan gini, sekaligus kita mengajar, sekaligus kita meneliti, nanti sekaligus kita juga publikasi artikel kan seperti itu ya. Jadi lebih ini saya kira menjadi kita itu lebih ringan dalam memenuhi tridharma perguruan tinggi. Jadi sekalian kita mengajar ya di dalam kelas itu loh kita penelitian kan gitu toh. Hasil dari mengajar itu loh bisa kita buat artikel kan seperti itu. Jadi hasil dari kita selama mengajar, hasil kita bercakap-cakap dengan mahasiswa dalam refleksi itu kan hasil refleksi itu menjadi sebuah hasil penelitian dari metode yang kita terapkan. Jadi artinya ini meringankan kita sebagai dosen untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi. Kemudian kan saya kira kita itu kan bukan prodi pendidikan ya. Kita kan bukan prodi pendidikan. Jadi dilihat dari novelty, ini novelty-nya artinya pasti kena gitu loh. Karena kita mengembangkan metode pembelajaran tapi di prodi kita, di mata kuliah kita kan gitu. Di topik yang sangat spesifik, itu kan belum kan tidak banyak yang ini, artinya ini adalah sangat unik kan gitu toh. Ya, misalkan saya mengembangkan metode pembelajaran model pembelajaran akuntansi forensik berbasis revolusi mental kan seperti itu. Nah, itu kan sangat spesifik sekali. Pasti kan kita enggak usah cari mana novelty-nya, ya pasti novelty karena kan masih artinya jarang yang artinya menyatukan transfer knowledge dengan transfer value ke dalam nilai dalam pembelajaran. Nah, nanti kalau Bu Bias misalkan Bu Bias itu prodi apa Bu Bias? Saya ilmu komunikasi, Bu. Nah, misalkan ilmu komunikasi. Jadi pembelajaran di ilmu komunikasi khusus mata kuliahnya Bu Dias dengan materi yang tertentu pula. Ini artinya kan novelty-nya pasti kita kalau ditanya novelty ada. Novelty itu pasti sangat kelihatan. Kontribusi, sangat berkontribusi karena apa? Yang nanti kita hasilkan itu adalah akan memberikan masukan kepada dosen lain untuk menerapkan metode yang sama tapi di mata kuliah yang berbeda dengan materi yang berbeda. Kemudian bisa juga memberikan kontribusi kepada pimpinan perguruan tinggi untuk menerapkan metode pembelajaran itu kalau memang hasilnya itu adalah memang sesuai dengan apa yang ingin kita targetkan gitu ya. Jadi ini saya kira saya merasakan sih artinya kalau kita membangun model yang seperti ini yaitu tentang novelty itu pasti ada novelty-nya karena ini sangat spesifik gitu. Oke, iya. Saya jadi tertarik sih Bu, karena tadi Ibu bilang tuh kita sekalian penelitian di kelas juga, gitu kan? Iya Bu, iya. Jadi lumayan ya Bu ya, jadi jadi saya itu meringankan betul. Jadi saya mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ada dokumentasinya semua meski kalau dulu itu belum saya videokan tapi ada rekaman. Jadi rekaman itu saya transkrip karena ditulis. Kemudian kalau kemarin itu adalah rekaman karena saya pakai Google Classroom ya rekaman Google Classroom itu kan menjadi sebuah tulisan nanti. Sebuah tulisan bagaimana kita berinteraksi itu kan menjadi sebuah tulisan. Jadi ini meringankan kita, saya kira meringankan sekali karena kita yaitu mengajar tapi kita juga sekalian meneliti hasil kita mengajar menjadi sebuah artikel ilmiah yang bisa kita publikasikan. Kemudian nanti misalkan kalau saya lanjutkan kan bisa saja saya memberikan penyadaran nilai bersih kepada siswa SMA. Itu kan berarti sudah merupakan pengabdian kepada masyarakat begitu. Iya, betul Bu. Dan jadi saya makin paham nih kenapa yang namanya pretest dan posttest itu penting. Karena itu bisa langsung jadi hasil penelitian kita juga ya Bu ya. Iya. Jadi kita kan bisa cerita di dalam artikel ini pretest, ini posttest, ini hasilnya kan seperti itu. Tapi kita untuk ini Bu Bias ya, untuk pretest dan posttest ini jangan hanya yang kuantitatif karena gini ya.
Kalau kuantitatif itu begitu nanti bagi bagi kita yang penelitian kuantitatif, begitu hasilnya tidak signifikan, kan kata teman saya glodak gitu kan. Iya, Jadi iya. hasil metode pelajaran kita nggak pas. Padahal kalau itu kuesioner, apalagi kalau jawabannya itu subjektif ya, misalkan sangat paham, kemudian kurang paham, tidak paham. Nah, itu kan sangat subjektif. Bisa-bisa mahasiswa kan, misalkan saya tentang ini ya, kejujuran, sangat jujur sekali, tidak jujur. Nah, itu kan sangat subjektif. Sehingga di dalam pretest dan posttest itu bisa saja kita untuk menggunakan kualitatif juga kan gitu toh. Terutama di selesainya kita melakukan refleksi. Kalau sebelumnya sih nggak apa-apa enggak, tapi kalau di akhir itu selain post-test, kalau post-test itu kuantitatif, itu dilengkapi dengan yang namanya refleksi. Refleksi itu kan cerita mahasiswa apa adanya, apa yang mereka alami selama pembelajaran. Nah, itu kan bisa menjadi artinya temuan lain. Kalau misalkan hasilnya tidak signifikan, karena kita kan kemungkinan itu bias toh. Jawaban mahasiswa ketika kita kasih kuesioner yang itu skala Likert, itu kan mengandung bias toh. Jawaban-jawaban yang bias, karena mungkin mereka merasa nanti kalau jawab ini nggak enak atau seperti apa, ya itu kan jadi itu dilengkapi dengan yang namanya refleksi di akhir perkuliahan. Mahasiswa diminta bercerita apa yang dirasakan dengan penerapan metode yang kita berikan. Itu dia. Oke, sip. Terima kasih banyak Bu Nur untuk pemaparan hari ini, diskusinya, jawaban-jawaban dari Ibu. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk kami semua di sini, terutama untuk saya juga. Saya jadi banyak belajar dari Ibu. Nggak kerasa udah mau jam 3 sekarang. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih Bu Nur untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi dengan Bu Nur minggu depan ya Bu Nur ya. Untuk tanggal 5 kalau nggak salah. Ya. Ini siapa ya? Oke. Ya, kalau nggak salah tanggal 5 ya Bu Nur yang baru ketemu. Iya, tanggal 5. Ya. Oke. Oke. Baik. Kalau gitu dengan ini saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Nur. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Pak Bu, Pak Suherdi. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.